THR ini konsep kepanjangan itu tahan, hambat, resap gitu. Oke, tahan, hambat, resap. Nah, iya benar. Dengan cara ini tuh secara nggak langsung bisa ngelibatin masyarakat ya secara langsung. Mulai dari tanam pohon sampai bikin sumur resapan gitu ya. Betul. Dan gak cuma ngasihin banjir ya, akhirnya juga ada longsor kecil. Karena tanah-tanah di sana tuh sebutannya tuh udah jenuh air. Oh. Bukan bete ya, jenuh air tuh istilah Oke, untuk pembahasan pertama boleh nih Raifa jelasin lebih jauh soal skala kejadian banjir di tahun ini. Oke nih, menurut data dari BNPB ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, jadi total itu di Indonesia dari Januari sampai April 25 itu ada total berapa tebak? Kasusnya ada berapa? 150-an? Wah, jauh-jauh. Jadi total ini ada 500 kejadian banjir di Indonesia. Kok banyak Dan banget paling ramai itu di Pulau Jawa, mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur sampai Jawa Barat. Oh, ternyata kejadiannya sesering itu ya. Walaupun sebenarnya di media ya mungkin sering sih, tapi kayaknya nggak sebanyak itu sih ekspektasi saya. Oke, terus kalau menurut Raifa sendiri penyebab utamanya apa ya? Nah, ini penting banget nih buat ngejawab pertanyaan tadi dari Sania ya. Jadi selain hujan ekstrim, itu ada yang namanya faktor lain tuh, kayak misalkan sungai dangkal, terus rusaknya hutan, ya kan? Terus juga minimnya resapan air, bahkan sampai ke daerah pegunungan kayak Cisarua di Bogor, di Kabupaten Bogor, sorry. Itu juga baru banget ini nih, di Mei bulan lalu, iya. Loh, padahal sebenarnya Cisarua itu kan dataran tinggi kan? Kok bisa ya kena banjir ya? Nah, itu juga yang bikin saya sendiri kaget gitu. Tapi ternyata walaupun terlihat aman gitu dataran tinggi, sebenarnya itu tuh nggak bisa dibikin jadi apa? Jadi faktor kalau itu tuh aman. Sebenarnya pengelolaan lahannya itu nggak optimal di sana. Jadi tetap rawan bencana apalagi banjir gitu. Oke, karena kasusnya ini masih menarik banget untuk kita bahas dan jadi pertanyaan juga kenapa dataran tinggi kayak Cisarua nih bisa kena banjir gitu. Boleh diceritain ya Raifa, kronologi banjir di Cisarua kemarin tuh gimana? Oke. Ini menarik banget nih, karena ya bener kan tadi kelihatannya aman, dataran tinggi, nggak bakal Betul. kena banjir dan sebagainya. Tapi sebenarnya menurut data dari BPBD ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bogor, jadi banjir ini tuh mengenai puluhan rumah. Penyebabnya itu yaitu hujan deras 2 hari nonstop tuh. Mungkin kalau inget ya, Bogor kota juga kena tuh. Oh ya, sempat. Iya, 2 hari nonstop tuh kena tuh. Nah, akhirnya dari dua hari banjir itu nonstop, itu tuh bikin sungai-sungai kecil yang ada di sana tuh akhirnya meluap. Dan gak cuma ngasihin banjir ya, akhirnya juga ada longsor kecil. Karena tanah-tanah di sana tuh sebutannya tuh udah jenuh air. Oh. Bukan bete ya, jenuh air tuh istilah buat kondisi tanah yang udah nggak bisa nerima air. Udah isinya tuh udah full air semua, nggak apa bener-bener apa ya, penuh banget ya sama air. Jadi udah nggak bisa menyerap sama sekali. Berarti udah nggak ada perserapan oksigennya juga ya? Iya bener. Oke. Padahal di Cisarua tuh kan kalau misalkan kita lihat-lihat masih banyak ya pohonnya. Bener banget nih. Tapi sebenarnya tutupan lahan yang dimaksud itu kayak misalkan pohon, terus sawah ataupun rawa itu sebenarnya tidak cukup. Nah, untuk menjawab ini tuh aku sempat nih wawancara langsung dengan Bapak Heru Permana ya, sebagai Kepala Balai BPDAS, yaitu Balai Pengelolaan Daerah Ahli Sungai Daerah Citarum. Jadi Pak Heru ini menjelaskan nih, penyebab banjir itu sebenarnya kompleks. Kata beliau begini, penyebab banjir itu ada banyak. Yang paling dominan adalah curah hujan yang tinggi, tutupan lahan yang menurun, serta kondisi lereng yang curam. Jadi kan kalau kita lihat ya, di daerah Cisarua itu sudah memenuhi semuanya dong, ya kan? Curah hujan tinggi 2 hari nonstop. Terus juga tadi ada kondisi lereng yang curam, bener kan? Terus Betul, juga betul. tutupan lahan yang menurun. Iya. Nah, walaupun tadi disebutkan bahwa hutan itu adalah atau pohon itu adalah tutupan lahan. Nah, tutupan lahan di sini tuh sebenarnya tidak optimal karena diisinya tuh tidak hanya pohon, rawa, sawah, tetapi juga tutupan-tutupan lahan yang sebenarnya tidak meresap air. Kayak misalkan villa, ya kan? Betul. Sebenarnya sawah pun tidak bisa dijadikan sebagai tutupan lahan untuk menyerap air sebenarnya, begitu. Oke, berarti tanpa kita sadarin nih sebenarnya perubahan-perubahan kecil tuh bisa berdampak ya? Iya. Oke. Tadi mau nambahin dulu nih. Misalkan pembangunan villa itu tanpa sistem resapan gitu kan. Jadi air hujan tuh langsung mengalir ke sungai tanpa diserap dulu ke tanah. Betul. Jadi volume airnya itu bener-bener banyak banget tuh yang langsung masuk ke sungai dan akhirnya jadinya bencana gitu. Berarti kalau kayak gitu solusinya apa ya? Nah, kemarin sempat lucu nih. Saya ketemu sama Pak Heru, dia tuh memperkenalkan konsepnya tuh namanya THR.
Bukan tunjangan hari raya. Oke, Bukan, baru bukan. mau menyela di tunjangan hari Kalau itu raya. enak, dapatnya enak. Itu dapatnya Gak enak. mau tuh. itu mah. Jadi THR ini konsep kepanjangan itu tahan, hambat, resap gitu. Oke, tahan, hambat, resap. Nah, iya benar. Jadi Oke. prinsipnya itu mengelola air sejak dari hulu sampai ke hilir. Begitu. Jadi detailnya itu jadi kita bakal bakal ngelakuin yang namanya penanaman kembali ataupun reboisasi gitu sebutannya Oh, ya. kan, sebutan kerennya. Mm-mm. Lalu juga kita buat yang namanya dam penahan atau bahasa anak sininya mungkin bendungan ya. Nah, Kayak ya. bendungan. Iya, sama kita tuh bikin namanya geliplak. Nah, geliplak itu gimana? Boleh nih editor, boleh dong? Oke, siap. Thank you ya. Nah, jadi dalam proses-proses penanggulangan banjir ini, air itu keren jadinya juga ditahan ya, di hulu, berarti semua dihambat elemen lahan lajunya ini dan benar-benar akhirnya harus dilibatkan gitu diresapkan ya? ke tanah. Betul gitu. banget nih. Jadi kalau diterapkan secara masif gitu dan konsisten harusnya. Jadi itu tuh bakal secara signifikan tuh bakal ngurangin resiko banjir. Oh, oke, oke. Tapi itu kan tadi lebih ke pencegahan ya. Tapi kalau misalkan kasusnya adalah udah terlanjur banjir seperti yang di Cisarua kemarin, langkahnya apa nih yang harus dilakukan? Oke, ini masih nyambung nih dari wawancara Pak Heru lagi ya. Oke. Jadi selain ada tindakan preventif, Pak Heru itu berbicara juga soal masalah pascanya gitu kan. Misalkan udah ada banjir ngapain sih gitu. Nah, jadi kalau kata Pak Heru, rencana setelah pasca banjir itu yang pertama ada penanaman kembali. Jadi membangun struktur konservasi gitulah. Dan untuk korban-korbannya itu kita sediakan logistik gitu. Jadi bukan cuma bersih-bersih doang nih, bukan cuma soal alamnya doang, tapi juga pemulihan dan pencegahan ke depannya. Apalagi soal korban-korbannya begitu. Ada juga kebijakan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan. Mereka tuh punya program yang disebutnya tuh ABG. Bukan ini ya, ABG, bukan anak baru gede. Bukan. Oh, bukan. Bukan Asian Baby Girl juga, bukan. Oke. Jadi Terus apa tuh? ABG ini kepanjangan dari ambil bibit gratis. Oh. Jadi nggak makan siang doang yang gratis. Di sini Tapi juga bibit LHK juga gratis. bibit gratis, bener. Oke. Jadi kalau kata Pak Heru yang tadi, kata Pak Heru yang tadi ini LHK itu bakal ngajak masyarakat jaga pohon, tanam lebih banyak, bibitnya juga bisa diambil secara gratis di persemaian gitu. Oke. Berarti dengan cara ini tuh secara nggak langsung bisa ngelibatin masyarakat ya secara langsung, mulai dari tanam pohon sampai bikin sumur resapan gitu ya. Betul. Setuju banget nih. Jangan buang sampah sembarangan, rawat tanaman kalian yang udah ada dan dukung penghijauan. Terima kasih kepada Raifa Raja yang telah menyampaikan penjelasan berdasarkan hasil wawancara, dan terima kasih kepada Bapak Heru selaku Kepala Balai BPDAS Citarum yang telah bersedia menjadi narasumber kami. Yang terakhir, terima kasih buat kamu yang udah nonton podcast ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan pastiin semua teman-teman kamu nonton podcast ini. Sampai jumpa di episode berikutnya hanya di Fakta Kini.